Saat ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan bagaimana saya mengerjakan soal nomor 1 optimasi terconstraint. Hal yang pertama harus kita ketahui adalah apa yang akan dioptimasi. Yang biasanya itu dimodelkan dengan fungsi objektif. Lalu ada berapa variabel bebas padanya, kemudian bagaimana domain variabel bebas itu. Lalu ada berapa constraint dan bagaimana bentuk persamaannya, pertidaksamaan atau persamaan saja. Ini adalah model matematis dari pada soal ujian nomor 1. Dan ini domainnya. Setelah mengetahui fungsi objektif, kemudian constraint, kemudian bisa disusun fungsi Lagrange ini dengan adanya variabel slack atau theta itu, kita bisa merubah suatu pertidaksamaan menjadi persamaan, dan yang nantinya dengan variabel slack ini kita dapat mengevaluasi apakah titik optimum itu melanggar constraint atau mematuhi. Lalu fungsi Lagrange ini dicari gradiennya untuk mendapatkan titik stasioner, atau dengan kata lain titik optimum. Setelah mencoba untuk memanipulasi aljabar dari persamaan turunan itu, ternyata ditemukan persamaan yang memiliki non linear yang berpotensi untuk menghasilkan persamaan baru lagi dengan orde yang sangat tinggi sekali, sehingga dari sini kita tidak bisa menyelesaikan secara analitik, sehingga harus dilanjutkan dengan cara numerik, misal dengan menggunakan Newton-Raphson, yang berarti kita akan menemui turunan 2 kali. Yang pertama turunan ini, dan yang kedua turunan untuk gradien pada algoritma Newton-Raphson. Sebagai gambaran, saya tidak menemukan sama sekali nilai yang layak, dan semua titik optimum yang ada melanggar aturan yang dapat dikatakan tidak konvergen, tidak menemukan hasil yang benar sama sekali. Dan karena saya tidak menemukan hasil sama sekali, maka hal yang selanjutnya saya lakukan adalah mencoba untuk memvalidasi apakah algoritma saya ini benar atau tidak. Saya memvalidasi algoritma saya dengan membandingkan algoritma saya dengan suatu artikel. Ini yang dibawakan oleh Yüksel, Celi, dan Hakan Kutucu dari Departemen Teknik Komputer Karabuk University. Dan ternyata soal pada ujian ini sangat mirip sekali dengan model matematis desain pegas, tarik, atau tekan. Dan domainnya ini terlihat sama dengan soal ujian. Dan ini adalah model matematisnya, dan dari sini tampak sekali bahwa model matematis ini sangat mirip. Yang membedakannya adalah soal ujian tidak ada min 1, sedangkan di artikel ini ada min 1. Terus di artikel ini constraint 4-nya menggunakan X2, sedangkan di soal ujian itu X3. Dan di soal ujian juga tidak ada min 1 seperti ini. Setelah saya mencoba untuk memasukkan parameter-parameter input pada artikel, ternyata algoritma saya menemui titik optimum yang tidak melanggar aturan matematis sama sekali, yaitu titik optimum yang menempel pada constraint 1 dan 2. Dan dapat dilihat bahwasanya nilai fungsi objektif dan koordinat dari variabel bebas ini itu dapat dikatakan sama. Hanya saja karena metode algoritma yang optimasi yang digunakan berbeda, sehingga terdapat selisih. Tapi dapat dimaklumi. Yang penting di sini adalah untuk memvalidasi algoritma saya. Dan ini adalah hasil parameter output lainnya yang saya peroleh. Lambda bernilai positif, yang berarti dia masih berada di dalam constraint, tidak melanggar atau keluar dari constraint. Dan yang memiliki nilai adalah 1 dan 2 karena memang menempel pada constraint itu. Lalu karena constraint 3 dan 4 ini mati, karena titik optimum tidak menempel pada constraint 3 dan 4, maka otomatis lambda akan bernilai 0 dan variabel slack atau theta itu akan memiliki nilai. Dan ketika nilai theta ini dimasukkan ke constraint, ternyata semuanya memenuhi aturan, semuanya kurang dari sama dengan 0, sehingga dapat dikatakan nilai yang saya dapat ini benar dan artikel ini juga benar. Tapi sayangnya ketika saya mencoba untuk
mencoba memasukkan parameter input dari soal EAS ini, saya tidak menemukan titik optimum sama sekali. Tidak ada yang memenuhi aturan matematis. Apa saya menduga kuat bahwasanya mungkin saja terjadi pelanggaran hukum fisika atau typo yang terjadi pada soal EAS. Yang demikian dapat membuat algoritma ini yang sudah tervalidasi tidak menemukan nilai sama sekali. Saat ini saya berada pada algoritma untuk menyelesaikan persoalan optimasi menggunakan pengali Lagrange. Yang pertama-tama pastinya mendefinisikan input, di mana n ini adalah banyaknya variabel bebas dan m adalah banyaknya constraint. Lalu ini untuk fungsi objektif dan fungsi, lalu di bawahnya fungsi constraint, dan di bawahnya lagi adalah domain. Lalu ini adalah banyaknya variabel bebas atau banyaknya argumen pada fungsi Lagrange. Selanjutnya saya menyusun fungsi ini untuk menurunkan secara numerik agar praktis. Saya tidak menurunkan secara analitik. Turunan ini menggunakan persamaan rumus central difference, selisih tengah, yang berciri khas sebagai berikut. Lalu itu tadi fungsi untuk menurunkan fungsi objektif ya. Lalu selanjutnya ini fungsi untuk menurunkan constraint terhadap x. Tadi fungsi terhadap x, sekarang fungsi terhadap fungsi objektif terhadap x yang tadi, terus yang sekarang fungsi constraint terhadap x, sama juga menggunakan central difference. Selanjutnya adalah kita mencari gradien dari fungsi Lagrange. Ini adalah turunan fungsi Lagrange terhadap x menggunakan fungsi yang telah dibuat tadi, yang ini. Lalu ini adalah turunan fungsi Lagrange terhadap lambda yang menghasilkan fungsi constraint ditambah variabel slack. Variabel slack yang merupakan variabel yang ada ketika kita yang penting ketika kita mengubah persamaan menjadi persamaan, agar nantinya kita dapat mengevaluasi dari nilai variabel slack ini apakah melanggar constraint atau tidak. Lalu yang selanjutnya adalah turunan fungsi Lagrange terhadap theta yang menghasilkan lambda kali theta. Ini menunjukkan bahwa ketika titik optimum menempel pada constraint, lambda akan memiliki nilai dan theta akan menjadi 0. Tapi ketika titik optimum itu tidak menempel pada constraint, maka lambda bernilai 0 dan theta akan memiliki nilai. Selanjutnya, gradien dari fungsi Lagrange itu kita susun menjadi satu matriks, satu list array. Ini tadi adalah kumpulan dari turunan pertama. Namun, kita tahu bahwasanya sebelumnya kita mengalami stagnan karena fungsi yang sangat non-linear. Sehingga diperlukan lagi untuk metode Newton-Raphson mencari akar dari persamaan turunan yang tidak bisa diselesaikan secara analitik tadi. Sehingga setelah ini, saya membuat fungsi Jacobian yang berisi turunan kedua dari masing-masing sistem persamaan turunan tadi. Dari masing-masing ini tadi. Yang bisa dikatakan ini adalah matriks Hessian. Setelah menyusun matriks Jacobian, digunakan penyelesaian untuk menyelesaikan persamaan linear yang dalam bentuk matriks. J adalah matriks Jacobian yang sebelumnya telah dibuat, dan F ini adalah kumpulan dari turunan pertama, turunan parsial pertama dari masing-masing variabel argumen fungsi Lagrange yang memiliki output adalah gradien yang merupakan faktor pada untuk metode Newton-Raphson. Dan alpha ini adalah seberapa jauh metode Newton-Raphson ini melangkah. Dan hasil akhirnya dirumuskan seperti ini, x nu sama dengan x plus langkah kali dx. Sehingga dengan ini kita dapat menemukan akar dari persamaan turunan. Dan karena telah menemukan akar dari persamaan turunan, berarti kita juga akan mendekati
nilai optimum dengan menggunakan metode Newton-Raphson ini. Alpha di sini dibuat fleksibel. Jika titik melebihi titik optimum, ia akan membatalkan untuk menggunakan nilai baru tersebut dan mengecilkan alpha hingga suatu batas hingga menghasilkan nilai baru yang sebelum titik optimum. Hal ini untuk menjaga presisi dari algoritma ini. Sekarang kita coba algoritma ini. Saya telah menyiapkan untuk input-inputnya. Karena ini terdapat alasan tertentu menambahkan 10.000 untuk sementara agar nilainya ketika pembagian ini untuk agar iterasi Newton-Raphson ini menghasilkan dapat bergerak dengan baik. Yang pertama saya membuktikan bahwasanya ketika saya memasukkan parameter input sesuai dengan artikel yang saya tunjukkan sebelumnya, saya menghasilkan nilai yang sama seperti output yang dihasilkan pada artikel sebelumnya. Dan ini adalah parameter input yang ada pada artikel itu. Saya tinggal mengcopy paste. Karena saya mengalihkan 10.000 di awal ini fungsi objektif agar pergerakan iterasi optimal. Nantinya saya juga perlu membagi 10.000 agar kembali ke semula. Jumlah constraint 4. Saya masukkan fungsi constraint pertama, lalu fungsi constraint kedua, fungsi constraint ketiga, domain untuk X1, kemudian domain untuk X2. Kemudian domain untuk X3. Bahkan saya sengaja untuk mendekati nilai dari yang ada pada artikel itu karena saya di sini saya bukan meneliti, tapi saya ingin menguji algoritma apakah bisa menghasilkan nilai yang benar sama seperti pada yang ada pada artikel. Ini di skrip saya ini terdapat dua metode. Yang pertama pengalilakan dan yang kedua menggunakan nilai IP. Tapi saya di sini menggunakan pengalilakan sesuai dengan yang diminta, sesuai yang Bapak dosen minta, yaitu menggunakan pengalilakan. Yang diminta sesuai yang Bapak dosen minta, yaitu menggunakan pengalilakan. Yang juga sudah saya jelaskan sebelumnya, kode-kode yang telah saya buat sebelumnya. Dan ternyata hasilnya nilai titik optimum menyentuh pada constraint 1 dan 2. Dan dapat dilihat fungsi objektif ini jika kita bagi 10.000, ia akan menghasilkan seperti nilai yang ada pada artikel. Menghasilkan nilai 0,01266. Jika yang mana ini adalah dapat dikatakan sama dengan nilai yang dihasilkan pada algoritma saya. 0,01266523. 0,0126652328. Yang berarti algoritma saya ini tervalidasi. Lalu pembuktian telah selesai dan saya ingin melihat apakah ada yang melanggar aturan. Bukan ini. Untuk kasus ketika menempel pada constraint 1 dan 2 di kasus 13. Ini dia. Lambda positif tidak ada negatif, yang berarti benar. Dan evaluasi dari nilai theta ini, evaluasi constraint menggunakan nilai theta yang dihasilkan, menghasilkan nilai fungsi constraint yang benar, yang semuanya itu kurang dari sama dengan 0. Yang berarti memang benar hasilnya, tidak melanggar aturan. Sekarang saya mencoba untuk menjalankan kasus yang diberikan pada soal ujian. Saya sudah menyiapkan inputnya agar lebih praktis dalam menjelaskan. File web 3, fungsi objektif, jumlah persennya adalah 4. Fungsi pertama, lalu fungsi constraint kedua,
fungsi constraint ketiga. Ini sudah saya pastikan bahwasanya input ini semua benar, tidak ada typo dan sesuai dengan soal pada soal ujian. Domain X2, paragraf X2, domain paragraf X3. Mari saya coba, karena saya tadi menggunakan tebakan awal yang dekat dengan nilai titik optimum, maka saya juga menggunakan nilai ini agar adil, sama menggunakan tebakan awal yang sama, karena konvergensi itu juga tergantung pada tebakan awal. Dan kita run menggunakan pengalih Lagrange, dan hasilnya semuanya tidak ada desain yang benar. Banyak yang melanggar aturan, seperti constraint yang positif ini, karena di soal semuanya adalah kurang dari sama dengan 0, tidak boleh positif. Dan terlihat bahwa juga lambda 4 ini negatif, yang berarti salah, yang berarti keluar dari constraint itu. Dan begitu juga yang lain banyak yang melanggar. Ini lambda negatif, dan ini theta menghasilkan constraint yang positif, yang jelas melanggar. Ya seperti itulah, 16 semua ini tidak ada yang benar, 16 kasus. Jadi dengan ini saya menyimpulkan bahwasanya tidak ada jawaban untuk soal nomor 1 optimasi terconstraint. Dan saya menduga kuat karena model matematis yang ada pada ujian ini mirip sekali dengan desain pegas, tarik atau tekan, sehingga ada kemungkinan soal typo dan lain sebagainya. Yang seharusnya itu bisa jadi adalah persoalan desain pegas, tarik atau tekan. Dan juga dengan algoritma pengalih Lagrange ini, kita dapat menemukan desain optimal dari suatu kasus seperti pegas, berjana tekan, dan lain-lain. Oke, di sini saya Alexander Aurelius Brahi dengan 3 NLP akhir 091 akan mempresentasikan optimasi desain terconstraint menggunakan algoritma CLJ. Oke, dari persoalan yang diberikan, tujuan utamanya yaitu kita meminimalkan fungsi objektif dari sebuah model dengan yang mengandung 3 variabel, yaitu X1, X2, dan X3. Yang mana fungsi objektif yang diberikan dari persoalan yaitu fx itu sama dengan buka kurung X3 ditambah 2 tutup kurung dikali X2 X1 dikali X2 dikali X1 kuadrat. Dengan ruang pencarian atau batas dimensi fisiknya yaitu X1 kurang 0,05 kurang dari X1 kurang dari sama dengan 2. Dan X2 itu paling kurangnya 0,25 dan paling maksimumnya 1,3. Dan X3 itu paling kurangnya 2 dan paling maksimalnya itu 15. Nah, dari persoalan itu juga diberikan constraint. Constraint atau sistem ini dibatasi oleh 4 tembok pertidaksamaan. Yang mana constraint ini dimaknai dengan fungsi Gx. Yang mana harus kurang dari sama dengan 0. Nah, jika kita lihat fungsi Gx1, G2, Gx2, Gx3, Gx4, itu masing-masing mengandung variabel X1, X2, dan X3. Yang dimana masing-masing juga mensyaratkan nilainya itu jika sudah disubstitusikan nilai-nilai dari X1, X2, X3 tadi harus kurang dari sama dengan 0. Nah, target kita di sini yaitu mencari nilai X yang paling minimum ketika kita mensubstitusikan nilai X1, X2, dan X3 ke fungsi objektif ini dan nilainya itu yang paling minimum dan tidak melanggar keempat constraint ini. Nah, itu target kita dari persoalan ini. Nah, pendekatan apa yang kita gunakan? Nah, pendekatan yang kita gunakan itu yaitu pendekatan CL Jaya. Nah, atau Comprehensive Learning Jaya.
Ini adalah algoritma optimasi yang berbasis populasi atau kecerdasan kawan. Nah, prinsip dasarnya sangat simpel, yakni mendekati nilai yang terbaik dan menjauhi nilai yang terburuk. Atau X base mendekati X base dan menjauhi X worst. Seperti dapat kita lihat di persamaan berikut ini, X baru itu sama dengan X lama ditambah bilangan random R1 dikali dengan X base dikurang mutlak dari X lama dikurang bilangan random 2 dikali dengan X worst dikurang mutlak dari bilangan X lama. Ini secara naratif menyatakan bahwa algoritma ini harus mendekati nilai terbaik dan menjauhi nilai yang buruk. Nah, kemudian strategi dasar Jaya tadi dikombinasikan dengan 3 strategi belajar baru, sehingga menghasilkan algoritma CL Jaya atau Comprehensive Learning, strategi pembelajaran. Yang dimana tujuannya untuk menghindari jebakan minimum lokal. Nah, karena hal ini itu sangat rawan di algoritma Jaya. Nah, kemudian untuk memanifestasikan hal tersebut, itu kita membagi populasi pergerakannya menjadi dalam probabilitas acak, yaitu FE dengan jangkauan pergerakan itu bilangan random dari 0 sampai 1. Yang dimana ketika FI itu kurang dari sepertiga, maka strategi yang kita gunakan yaitu eksploitasi, yaitu murni mendekati base dan menjadi worst, seperti formulasi klasik dari algoritma Jaya. Nah, ketika FI-nya itu lebih dari 2/3 atau bilangan randomnya lebih dari 2/3, strategi yang kita gunakan strategi 2, yaitu belajar dari teman. Nah, maksudnya apa? Nah, seperti yang kita lihat di persamaan ini, bagian X worst-nya itu diganti dengan bilangan random. Bilangan random dikali individu acak A dikurang individu acak B. Nah, tujuannya itu agar bisa menjaga keragaman atau diversity, biar jangkauan eksplorasinya itu luas dan tidak melulu di satu titik tertentu. Gitu. Nah, strategi ketiga, nah itu jika nilai FI tadi itu tidak memenuhi kedua syarat yang di awal tadi. Nah, maka kita akan menggunakan strategi melihat rata-rata. Nah, yaitu si algoritma akan bergerak mengikuti base, namun dia akan menjauhi posisi pusat populasi atau di mana populasi cenderung menumpuk atau X rata-rata. Tujuannya untuk mengeksplorasi area baru. Nah, seperti kita lihat di persamaan ini, bahwa bagian X worst-nya kalau dari algoritma Jaya klasik itu diganti dengan X-band. Artinya kita menjauhi nilai rata-rata atau di mana sebagian besar populasi itu menumpuk. Nah, kemudian bagaimana mengimplementasikan ide tadi dalam algoritma? Nah, jika kita implementasikan, kita akan membutuhkan input dan akan menghasilkan output dari sistem tersebut. Yang dimana parameter inputnya yaitu jumlah variabel atau n variasi itu ada 3, yakni tadi x1, x2, dan x3. Kemudian batas bawah atau variasi minimum itu sudah jelas tadi terpampang di slide awal yang mana menunjukkan dari batas bawah dari x1, x2, dan x3 itu dimuat di sini. Dan batas atasnya itu dari x1, x2, dan x3 masing-masing termuat di variasi maksimum. Nah, dan populasi penjelajah yang kita pilih atau n populasi itu ada 200 penjelajah. Kemudian interaksi maksimumnya sampai siklusnya berhenti itu ada 2000 siklus. Nah, kemudian dengan parameter input yang sudah diberikan tadi, kita akan mendapatkan target atau output, yang mana hasilnya itu yang merupakan pertama X target atau koordinat paling optimum X1, X2, dan X3 dari persoalan tadi. Nah, kemudian base value nilai biaya evaluasi Fx paling minimum. Nah, X target ini itu adalah nilai paling minimum dari X1, X2, dan X3 yang mungkin dan tidak melanggar constraint. Dan setelah disubstitusikan ke dalam fungsi objektif tadi, kita mendapatkan base value. Dan kemudian kita akan memplot kurva konvergensi sebagai bukti visual di bagaimana populasi itu berevolusi dari generasi ke generasi. Nah,
Selanjutnya bagaimana kita menjembatani logika dari logika yang kita bangun tadi ke pemrograman. Nah, dalam model matematis ini kita membaginya menjadi 4 modul pemrograman. Yang pertama adalah kode utama, eh, ya yang di dalamnya berisi ya pengaturan iterasi, penyimpanan rewrite untuk grafik, dan pengaturan parameter-parameter awal atau apa namanya inisialisasi. Kemudian kita juga bakal butuh function CLJaya move eh, yang mana berfungsi untuk membangkitkan posisi baru dengan vektor pergerakan dari strategi 1, 2, dan 3 yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Kemudian ada function BC yang mana bisa disebut boundary satpam di sini karena dia eh, menjaga atau memaksa agar posisi tebakan itu tidak pernah melanggar variasi maksimum dan minimum tadi atau batas yang diberikan persoalan. Kemudian ada function FHD yang mana ini sangat krusial perannya di sini karena eh, function ini tuh berfungsi untuk menghukum eh, nilai yang melanggar constraint gitu. Nah, kita menggunakan teknik eh, sequential unconstrained minimization technique atau SUMT yang akan dijabarkan lebih detailnya berikut ini. Oke, eh, dapat kita lihat fungsi objektif aslinya itu fx demikian buka kurung x3 ditambah x2 tutup kurung x2 dikali x1 kuadrat. Nah, dan persamaan constraint-nya yaitu nilai dari gx itu harus kurang dari sama dengan 0 dan gx1, gx2, gx3, dan gx4 itu ditampilkan sebagai berikut. Nah, yang menjadi fokus kita di sini adalah apa? Ya, yakni adalah fungsi evaluasi akhir dengan penalti. Nah, jadi function FHD tadi atau penalti atau SUMT tadi itu akan menggunakan persamaan ini, yang mana nilai fx atau fungsi objektif itu sama dengan fx original atau fungsi objektif asli ditambah r atau bobot penalti yang mana di sini kita memilih angka 10 pangkat 7 sangat besar dikalikan penjumlahan dari nilai maksimum antara 0 sampai G1X. Nah, kenapa antara 0 sampai G1X? Karena batas atau constraint yang diberikan tadi itu Gx-nya harus kurang dari sama dengan 0. Nah, sehingga jika di sini Gx-nya itu negatif, maka nilai maksimum dari 0 sampai negatif adalah 0 dan nilai penalti ini itu bakal mati. Nah, tapi seandainya melanggar constraint atau lebih dari sama dengan 0, maka nilai maksimum dari 0 dengan bilangan positif adalah bilangan positif dikali bobot penalti yang sangat besar ini 10 pangkat 7, maka akan menghasilkan nilai fungsi objektif yang meledak menjadi besar. Nah, setelah itu diterapkan mekanisme seleksi. Nah, menggunakan evolusi elitis. Di setiap generasi individu baru atau X-nya dievaluasi. Jadi setelah kita memperoleh nilai dari X1, X2, dan X3 yang terbaru tadi, kita substitusikan ke dalam fungsi objektifnya, dan kita dapati X-nya. Sekarang kita membandingkan, apakah X baru atau Fx, F new atau nilai dari fungsi objektif baru yang kita dapat itu kurang dari nilai yang awal atau lebih minimum. Nah, jika iya, maka F new tadi itu diterima atau dia menggantikan posisi yang lama. Jika tidak, maka tolak langkah baru tadi dan pertahankan posisi F uh, F dalam kurung I tadi yang lama karena nilainya itu jauh lebih baik atau jauh lebih minimum ketimbang yang baru. Nah, dan ini implementasi untuk algoritma di MATLAB-nya, yang mana kita mulai dari kode utama, kita setting parameter awal dari algoritma seperti yang sudah dijabarkan tadi. Populasinya ada 200, variasinya ada 3, untuk X1, X2, dan X3. Maksimum iterasinya ada 2000. Kemudian setting batas pencarian, yang mana tadi variasi minimumnya atau batas minimum dari masing-masing X1, X2, dan X3 adalah
berturut-turut demikian 0,05, 0,25, dan 2. Kemudian variasi maksimumnya X1, 2, X3, X2, 1,3, dan X3, 15. Kemudian kita memanggil function nanti yang akan dijabarkan di bagian berikutnya. Function ini dengan target outputnya itu best cost, best value, dan X target dengan menginputkan function FDH, N populasi, variasi minim, N variasi, variasi minimum, variasi maksimum, dan maksimum. Dan kita akan mendapatkan output demikian. Nilai dari X1, X2, dan X3 yang konvergen, dan nilai dari fungsi objektif minimumnya. Nah, kemudian kita tidak lupa juga untuk memplot grafik supaya lebih clear secara visual bagaimana perjalanan evolusi iterasinya hingga menuju konvergensi. Dan diterapkan juga function BC untuk mencegah agar tadi tidak menembus batas yang diberikan dari persoalan. Nah, fungsinya seperti ini. Nah, kemudian ada FHD function atau penalty dengan metode SUMT tadi, yang dimana di sini diberikan fungsi objektifnya, kemudian persamaan constraint-nya G1, G2, G3, dan G4, yang mana sudah disederhanakan di sini angka-angkanya. Kemudian kita menerapkan logika penalty atau SUMT tadi dengan nilai dari penalty, bobot penaltinya itu sangat besar, yaitu 10 pangkat min 7, dan yang mana bobot penalti ini bakal dikalikan dengan penjumlahan dari maksimum nilai antara 0 hingga nilai dari GX tertentu. GX tertentu. Yang dimana di sini ada G1, G2, G3, dan G4. Nah, yang menarik di sini. Nah, semisal nilai dari G1 ini itu lebih dari 0. Nah, artinya maksimum dari 0 sampai G1 itu adalah G1 itu sendiri. Dikalikan 10 pangkat min 7, maka nilainya akan meledak menjadi sangat besar. Nah, kemudian nilai tadi itu bakal dikelola oleh algoritma yang di bagian bawah ini, yang mana F itu sama dengan fungsi objektif awal ditambah penalti ini. Nah, sehingga jika melanggar constraint, hasilnya itu bakal sangat besar dan dia menjadi kandidat yang disebut worst. Kemudian ada function CL Jaya yang mana inputnya adalah function FHD, N populasi, N variasi, variasi minimum, variasi maksimum, dan maksimum iterasi. Kemudian outputnya itu best cost, best value, dan target. Seperti yang sudah dijabarkan di slide sebelumnya. Nah, untuk algoritma pemrogramannya seperti berikut. Nah, ini juga lanjutan dari algoritma pemrograman yang CL Jaya function. Kemudian ada CL Jaya function move. CL Jaya move function. Nah, function ini berguna untuk mengatur penerapan dari ketiga strategi CL Jaya tadi. Yang mana kita lihat di sini, F ini sama dengan bilangan random. Nah, jika dia lebih dari kurang dari 1/3, akan diterapkan strategi 1. Jika lebih dari 2/3, akan diterapkan strategi 2. Dan jika tidak, akan diterapkan strategi 3. Yang mana tadi adalah mean tadi. Menjauhi mean, atau nilai rata-rata. Nah, seperti itu. Kemudian, algoritma ini diintegrasikan menjadi satu kesatuan dalam kode utama tadi dan menghasilkan hasil seperti berikut. Yang mana hasil optimasi akhirnya konvergen di X1 sama dengan 0,088452, X2 sama dengan 1,3, dan X3 sendiri sama dengan 2. Dan nilai fungsi objektif minimumnya itu sangat besar meledak. Nah, alasannya mengapa akan kita lihat sebagai berikut. Nah, dan kurva konvergensi algoritma CL-Jaya-nya ditampilkan seperti ini. Nah, ini membahas hasil eksekusi dan anomali. Nah, setelah 2000 iterasi, mesin mengunci sistem konvergen pada X1 0,08 sekian, X2 1,3, dan X3 itu sama dengan 2. Dan nilai fungsi objektifnya meledak menjadi dalam orde puluhan juta.
Nah, pertanyaannya, apakah CL Jaya gagal menemukan dasar lembah? Mari kita tinjau bersama. Nah, validasi fisis, pembuktian himpunan kosong. Nah, nilai fungsi objektif yang sangat besar ini itu dipengaruhi oleh tingginya nilai cost atau R atau nilai penalti yang kita terapkan tadi, yaitu 10 pangkat 7. Nah, mengapa sampai kena penalti? Sedangkan ini merupakan kandidat yang paling minimum gitu. Nah, ternyata ada kontradiksi fisis pada persoalan yang diberikan. Nah, yang mana jika kita tinjau, batas minimum ruang mensyaratkan dari soal yang diberikan, X3 itu paling eh sebentar. X3 itu lebih dari sama dengan 2. Dan X1 itu lebih dari sama dengan 0,05. Atau batas bawah dari X3 itu sama dengan 2. Dan batas bawah dari X1 itu sama dengan 0,05. Sedangkan kita lihat di sini, jika minimal absolut dari X1 ditambah X3, kita akan memperoleh hasil 2,05. Nah, sekarang coba tinjau syarat constraint G4. Nah, setelah disederhanakan, ternyata modelnya itu bakal jadi seperti ini. X1 ditambah X3 kurang dari sama dengan 1,5. Nah, ternyata jika kita jumlahkan yang paling minimum dari X1 dan X3, itu sudah melanggar constraint G4. Kesimpulannya, constraint-constraint ini itu saling kontradiktif begitu. Tidak ada satupun titik yang memenuhi kedua kondisi tersebut secara bersamaan. Ruang layak atau visible region adalah himpunan kosong. Tak ada yang memenuhi. Sehingga walaupun kita sudah mendapatkan X1, X2, dan X3 yang paling minimum dan konvergen di titik tertentu dan memperoleh X1, X2, dan X3 yang paling minimum ini, nah tetap ini nilai-nilai ini itu akan tetap terkena penalti. Nah, kesimpulan akhirnya, algoritma CLJ ini berhasil bekerja dan konvergen secara serempak mencari jalan keluar dengan penalti terkecil. Nah, kenapa saya bilang algoritma ini berhasil? Karena dia berhasil menghasilkan nilai yang konvergen di nilai X1, X2, dan X3 yang paling minimum. Paling minimum artinya karena tidak ada solusi yang tidak melanggar constraint, artinya ketika disubstitusikan ke fungsi objektif tadi, walaupun nilainya besar, tapi ini adalah kandidat terbaik dari nilai-nilai lain yang mungkin diberikan. Nah, kemudian mesin secara otomatis mereduksi variabel X3 ke titik paling bawah, X3 sama dengan 2. Nah, ini menjadi bukti algoritma ini itu meminimalisir kerusakan pada G4. Nah, makanya dia turun ke titik yang paling rendah dari batas X3. Tanpa pendekatan uji silang batas fisik, output mesin dapat mengecoh pengguna. Nah, kesimpulannya algoritma telah melakukan tugasnya dengan sempurna untuk menghindari kecacatan pada parameter awal. Tetapi persoalannya tadi memang sedikit agak kontradiktif di bagian constraint. Mungkin itu saja dari saya untuk persoalan nomor 1 dengan solusi menggunakan GOM, yakni metode CL Jaya. Sekian dari saya, terima kasih. Saat ini saya ingin menjelaskan bagaimana mekanisme pengerjaan soal nomor 1 tentang integrasi numerik menggunakan Simpson 3/8. Sebelum menggunakan metode numerik, saya ingin menyelesaikan secara analitik terlebih dahulu untuk mengetahui nilai akhir, yang nantinya nilai akhir ini akan dibandingkan dengan nilai dari hasil metode numerik menggunakan Simpson untuk menguji validitas algoritma yang telah dibuat. Nilai akhir dari integrasi analitik model matematis pertama adalah 24. Lalu yang kedua ini melibatkan fungsi khusus dan yang pastinya melibatkan fungsi gamma. Ia akan menghasilkan nilai akhir yaitu 2,23098. Selanjutnya adalah tahapan dalam melakukan integrasi numerik. Ciri khas dari metode Simpson ini adalah setiap panel itu terdapat 3 bias, dan yang pastinya 3 bias itu memiliki 4 titik. Satu panel ini adalah yang nantinya akan diulang-ulang hingga menyentuh batas terakhir atau batas atas.
Langkah awal yang harus dilakukan adalah mendiskritisasi. Ini berguna untuk menerjemahkan dunia nyata menjadi dunia komutasi yang merupakan hal yang krusial ketika kita ingin mencari nilai di suatu titik. Setelah kita mendapatkan segmen, setelah kita membuat segmen terkecil, kita menentukan titik-titik yang berada di ujung-ujung segmen itu, yang ditujukan oleh persamaan XI sama dengan A plus IH ini. Lalu ini adalah algoritma persamaan utama dari Simpson 38 yang diturunkan dari interpolasi polinomial order 3. Ia menghasilkan 4 titik dan 3 bias, memiliki koefisien dengan ciri khas 1331. Ketika diulang-ulang, ketika panel ini dan satu bentuk persamaan ini itu merupakan integrasi yang dilakukan dalam satu panel yang berisi 3 bias. Jika kita mengulang-ulang terus, bentuk dari koefisien itu akan dapat digambarkan seperti yang ada pada matriks W ini, 1332, 332, dan seterusnya, dan yang terakhir adalah 1. 2 ini terbentuk karena nilai 1 itu tumpang tindih dari nilai akhir panel awal dan nilai batas awal pada panel selanjutnya. Lalu dari algoritma Simpson yang sebelumnya ini adalah bentuk dengan satu variabel. Jika diekspansi, ia akan membentuk seperti yang ditunjukkan di bawah, yang model matematis yang ada di bawah ini. Ia memiliki ketergantungan terhadap 2 variabel dan fungsinya, dan nantinya ini plotnya bisa digambarkan pada ruang, tapi tetap akan terbentuk seperti luasan di dalam ruang dengan dimensi yaitu X, Y, dan Z, di mana Z itu adalah F yang tergantung dengan X dan Y. Ini adalah kode yang saya buat. Yang pertama-tama adalah mendiskritisasi. Ini pembuatan segmen terkecil. Lalu ini membuat koefisien yang 3H/8 yang sangat 3H/8 yang ada pada algoritma utama Simpson 3/8 itu. Setelah itu membuat titik-titik pada ujung-ujung segmen yang nantinya akan dihitung nilai fungsinya. Lalu ini untuk membentuk koefisien pada fungsi-fungsi yang ada pada algoritma Simpson. Setelah kita mendiskritisasi, kita susun agar X dan Y itu berpasangan menggunakan mass grid ini, menggunakan fungsi mass grid. Setelah membuat mereka berpasangan, kita hitung nilai Y-nya, yang mana jika diplot seharusnya ini adalah berada di dimensi Z, sedangkan yang kita variabel bebasnya adalah X dan Y. Dan ini merupakan algoritma utama dari Simpson itu. Sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan soal integrasi model matematis integrasi yang pertama ini ke algoritma yang telah saya buat. Saya telah menyiapkan inputnya, yang tinggal pakai saja agar semakin mudah. Karena ini adalah permasalahan 2 dimensi, saya telah menyiapkan pilihan untuk integrasi numerik ketika 1 dimensi dan 2 dimensi. Di kasus ujian ini, model matematis mengandung 2 variabel bebas yang berarti 2 integrasi untuk 2 dimensi. Yang pertama adalah fungsi yang akan diintegrasi, batas bawah 0, batas atas adalah 3,
Lalu bias kita coba untuk yang lumayan besar yaitu 90. Y bawah 0, di atas adalah 2. Dan biasnya juga sama 90 agar simetris. Dan hasilnya adalah 24 seperti perhitungan analitik yang awal tadi. Ketika kita plot, hasilnya akan menunjukkan seperti lereng ini yang merupakan sebuah luasan yang berada di ruang 3 dimensi. Grafik ini untuk nilainya secara numerik dan analitik sama sehingga dapat dikatakan benar. Sekarang untuk menguji validasi grafik yang dihasilkan, saya menyamakan dengan kalkulator yang terkenal yaitu GeoGebra. Dan hasilnya ternyata sama. Memiliki grafik seperti permukaan yang berbentuk seperti lereng ini. Untuk yang model matematis kedua, kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan model matematis kedua setelah ini. Saya juga sudah menyiapkan parameter-parameter inputnya yang berasal dari soal yang diujikan. Dan batas bawah min 1, batas atas 1, dan bias 90 seperti tadi. Batas bawah Y min 1, batas atas 1, dan biasnya kita gunakan sama 90 agar simetris. Dan hasilnya ternyata sama seperti yang dihitung secara analitik. Secara analitik 2,23098. Begitu pula yang ada di sini 2,23098. Yang berarti algoritma ini menghasilkan nilai yang sama atau benar. Lalu jika kita plot, menghasilkan grafik seperti bukit atau seperti bukit. Untuk memvalidasi grafik ini, saya menggunakan GeoGebra juga, dan ternyata memang bentuknya seperti grafik juga, bisa dikatakan sama. Maka algoritma saya ini, yang saya buat ini, tervalidasi. Oleh karena kesimpulan yang didapatkan dari sini adalah ketika kita ingin mengetahui nilai integrasi atau menghitung integrasi tidak menggunakan tangan tapi menggunakan komputer agar lebih praktis, kita dapat menggunakan metode Simpson 3/8 ini untuk mendekati nilai eksak yang didapatkan ketika kita menulis dengan tangan. Oke, di sini saya Alexander Carolus Brahi, 3NRP akhir 091 akan mempresentasikan persoalan tentang parameter model dioda tunggal fotovoltaik dengan menggunakan penyelesaian global optimization dengan pendekatan algoritma CLJ. Nah, dari persoalan yang diberikan, diketahui beberapa parameter dan variabel berikut, yakni data pengukuran eksperimen untuk kedua variasi pada tegangan VL dan arus IL panel surya. Kemudian permodelan fisika menggunakan single dioda model dengan persamaan adalah sebagai berikut. Yang mana ada kelima parameter yang harus diisi agar kita memperoleh nilai dari IL, dari persamaan ini. Nah, pertanyaannya apa yang dicari? Nah, yang dicari dari persoalan ini yaitu 5 parameter internal yang belum diketahui nilainya. Itu arus foton atau IPH, arus saturasi atau ISD, hambatan shunt atau RSH, faktor idealitas atau N, dan hambatan seri atau RS. Tujuannya yaitu mencari kombinasi kelima angka tersebut agar kurva teoritisnya persis menempel dengan data real. Maksudnya yaitu agar data real ini saat kita plot ke dalam kurva itu hasilnya itu kebalik, agar data teoritisnya setelah kita mendapatkan 5 parameter ini
hasilnya itu berhimpitan dengan kurva yang diberikan dari dengan model kurva yang diperoleh dari data yang diberikan di soal PL dan IL. Nah, urgensi dan mengapa membutuhkan CLJ? Urgensi. Persamaan ini bersifat sangat nonlinear dan implisit. Nah, variabel arus IL muncul di kedua ruas. Tapi di bagian ruas kiri juga terjebak di fungsi eksponensial, di bagian ruas kanan. Nah, bisa kita lihat di sini ada IL dan IL juga terjebak di sini. Nah, persoalan ini mustahil diselesaikan secara analitik atau aljabar manual untuk mendapatkan nilai eksak dari kelima parameter tersebut. Nah, pertanyaannya, mengapa kita menggunakan algoritma CLJ ya? Nah, pendekatan optimasi numerik menggunakan eh, menggunakan perhitungan menjadi proses tebakan evaluasi untuk menemukan root mean square atau RMSE. Nah, ini yang menjadi poin penting eh, dalam pendekatan CLJ yang kita gunakan, yaitu meminimalkan root mean square, yang akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikut. Kemudian, mekanisme Jaya, vektor solusi cerdas yang selalu ditarik ke target terbaik dan didorong menjadi target terburuk. Nah, ini adalah ciri khas khusus dari algoritma CLJ. Kemudian, fitur CL atau comprehensive learning, yang dimana mencegah algoritma terjebak dalam lokal optimum, sehingga menjamin 5 nilai parameter yang didapat adalah yang paling akurat. Nah, ini adalah strategi CLJ yang mana ada nanti digolongkan strategi 1, strategi 2, strategi 3. Akan dijabarkan di slide selanjutnya. Nah, konsep algoritma, input dan output. Nah, input algoritma, data real. Input algoritma, data real. Matriks tegangan V dan arus I dari eksperimen. Nah, kemudian konstanta fisik. Suhu operasional T, konstanta Boltzmann K, muatan elektron Q, dan jumlah sel seri atau paralel NS. Nah, kemudian batas pencarian atau boundary. Nilai tebakan minimum dan maksimum untuk 5 parameter yang masuk akal secara fisika. Kemudian output dari algoritma, kita akan memperoleh 5 nilai parameter optimal, yaitu IPH, ISD, RSH, N, dan RS. Kemudian kita akan memperoleh juga RMSE minimum atau nilai root mean square error terkecil yang merepresentasikan seberapa presisi kurva model menempel pada data asli. Nah, sekarang kita tinjau fungsi objektifnya atau root mean square error RMSE. Nah, di bagian awal kita mentransformasikan persamaan. Persamaan sel surya diubah menjadi fungsi residual atau fx. Di mana semua nilai dari IL tadi kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, sehingga idealnya ini sama dengan 0. Dan kita anggap ini menjadi fungsi residual. Dan di mana fungsi ini itu bergantung input X, yang mana X ini adalah vektor dari 5 parameter. Tidak lain tidak bukan, yaitu IPH, ISD, RSH, N, dan RS. Disubstitusikan ke dalam persamaan ini. Nah, pertanyaannya, mengapa RMSE menjadi solusi? Nah, sejatinya kita menghitung total akumulasi galat error dari tebakan parameter terhadap seluruh N baris data eksperimen. Nah, jika kita lihat persamaan RMSE bergantung inputan X, itu sama dengan akar dari 1/n dikali sigma atau penjumlahan dari F, F iterasi ke I dengan inputan X yang dikuadratkan. Fix ini sendiri tidak lain tidak bukan merupakan fungsi objektif yang kita gunakan tadi atau fungsi residual yang ini. Nah, dengan mendorong agar nilai RMSE sekecil mungkin atau mendekati 0, algoritma ini secara matematis dipaksa menemukan 5 kombinasi parameter yang membuat kurva teoritis berhimpit sempurna dengan data real. Nah, itu alur kerja. Nah, inisialisasi populasi.
Algoritma ini menyebarkan 50 tebakan awal atau populasi secara acak di dalam rentang batas pencarian fisik yang diizinkan. Saya ambil contoh, batas RS adalah 0 sampai 2 ohm. Kemudian, setiap tebakan dihitung nilai RMSE-nya. Dari populasi tersebut diidentifikasi secara spesifik mana tebakan dengan RMSE terkecil atau best dan RMSE terbesar atau worst. Setelah itu kita menerapkan seleksi greedy. Nah, saya kira ini masih mirip dengan penjelasan di optimasi terconstraint dengan metode CLJ juga. Seleksi greedy yaitu setelah populasi bergerak ke posisi tebakan baru atau via fase CLJ ya, nilai RMSE baru dievaluasi. Jika RMSE barunya kurang dari RMSE lama, maka tebakan lama dihapus dan diganti dengan yang baru. Jika tidak, maka dipertahankan. Siklus ini akan terus diulang hingga mencapai konvergensi. Nah, alur kerja. Nah, di bagian ini kita meninjau mekanisme pergerakan CLJ. Nah, dan sudah tidak asing lagi bahwa pergerakan CL Jaya itu menggunakan 3 strategi belajar. Yang dipilih berdasarkan probabilitas munculnya nilai FI. FI ini merupakan bilangan random dari 0 sampai 1. Strategi 1 dipilih jika FI-nya itu kurang dari sepertiga. Nah, yang dipilih adalah strategi CL Jaya dasar. Yang dimana strategi ini berguna untuk menarik nilai kelima parameter untuk mendekati posisi terbaik dan mendorong menjauhi posisi terburuk atau X-worst. Dan bersamaan demikian. Kemudian strategi belajar kedua diaktifkan jika FI lebih dari 2/3. Nah, strategi ini belajar silang dari arah target base dan dua individu lain, ada A, B, yang dipilih secara acak untuk mencegah kebutuhan atau lokal optimum. Yang dimana dia mendekati X base dan dia menjauhi dua individu acak lainnya. Ya, ini tujuan utamanya itu untuk eksplorasi sebenarnya, agar tidak terjebak di minimum lokal. Nah, dengan persamaannya demikian. Nah, saya sedikit ingin menjabarkan yang mana X baru itu sama dengan XI atau nilai XPI. Ditambah ini adalah nilai acak, nilai kali X base dikurang mutlak dari XI, dikurang nilai acak atau random, kali X worst minus mutlak XI. Oke, kita lanjut strategi ketiga. Jika tidak memenuhi kedua kondisi ini, maka kita pilih strategi ketiga atau lain. Kita eksplorasi nilai tengah juga. Nah, strategi ini mirip strategi pertama, namun didorong menjauhi rata-rata populasi atau X-Men, agar partikel tidak menumpuk di satu titik saja. Nah, persamaannya demikian. Nah, sekarang kita coba lihat dulu algoritmanya. Nah, ini adalah contoh algoritma dari yang ini. Ini adalah contoh algoritma dari dataset PhotoWatch PW P201. Di mana dalam kode utamanya kita mulai dengan mensubstitusikan atau memasukkan data yang kita perlu dari soal, data tegangannya demikian, dan data arusnya demikian. Kemudian konstanta fisika dari parameter persoalan kita masukkan. T dalam Celcius adalah 45 derajat untuk case PWP201, kemudian kita rubah ke Kelvin. Kita juga memasukkan nilai konstanta Boltzmann yang diketahui dari soal. Kemudian muatan elektron dan jumlah sel seri dan jumlah sel paralel. Kemudian kita setup inisialisasi dari algoritma. N populasinya 50, jumlah populasinya 50. N variasinya ada 5 sesuai parameter yang dicari, ada IPH, ISD, RSH, N, dan RF.
Dan maksimum iterasinya kita taruh di angka 1000. Nah, batas pencarian ini disesuaikan dengan rekomendasi dari literatur. Nah, dari literatur yang saya cari, saya mendapatkan batas atau variasi minimum dan maksimumnya adalah demikian. Berturut-turut untuk I, PH, ISD, RSH, H, dan RS. Demikian angkanya. Kemudian kita masukkan function ini yang dimana function ini inputnya itu membutuhkan X, V data, I data, nilai suhu, konstanta Boltzmann, muatan, panel seri, dan panel paralel. Nah, oh sorry, maksud saya ini adalah fungsi anonymous dari RMSE tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian kita menerapkan function ini yang dimana outputnya adalah base cost, base value, dan X target dengan input cost function yang sudah kita jabarkan sebelumnya, N populasi, N variasi, variasi minimum, variasi maksimum, maksimum iterasi. Nah, hasilnya akan ditampilkan ke 5 parameter yang paling minimum dan nilai RMSE yang paling minimum dari substitusi ke 5 parameter ini. Kemudian kita visualisasikan kurva konvergensinya untuk melihat tren evolusi dari setiap langkah iterasi. Kemudian kita validasi hasil eksperimen kita, hasil algoritma kita, itu dengan mencocokkan data yang diberikan dari persoalan dengan data yang didapatkan dari algoritma kita. Apakah hasilnya akan berhimpitan atau saling berjauhan. Nah, ini beberapa fungsi pendukungnya. Ini adalah fungsi objektifnya, yaitu RMSE. Dengan outputnya itu RMSE dengan inputan fungsinya itu X, nilai V, nilai E, nilai suhu, konstanta Boltzmann, muatan, jumlah sel seri, dan paralel. Nah, seperti ini dijabarkan. Kemudian ada function control atau boundary control atau clamping yang mana seperti demikian. Kemudian mesin utama CL Jaya yang mana menghasilkan base cost, base value, dan X target dengan inputan cost function, N populasi, N variasi, variasi minimum, variasi maksimum, maksimum iterasi. Nah, algoritmanya demikian. Kemudian masuk ke function CL Jaya move atau pergerakan CL Jaya yang mencari X new dengan inputan N populasi, N variasi, base, worst, dan X. Yang mana di function ini itu diterapkan ketiga strategi belajar tadi. If FI yang mana merupakan bilangan random kurang dari sepertiga, akan diterapkan strategi yang pertama, CL Jaya klasik. Jika lebih dari 2/3, maka diterapkan strategi eksplorasi yang menggunakan dua bilangan random. Nah, jika tidak keduanya, maka kita terapkan strategi yang menjauhi nilai rata-rata tadi agar tidak terjebak di titik lokal minimum. Nah, seperti itu. Nah, dan untuk modul STP 6-nya kurang lebih sama. Yang membedakan cuma data yang diberikan dari persoalan ini kita ganti data V dan data I. Kemudian temperaturnya juga diganti di sini sesuai dari pernyataan di soal. Lalu untuk batas pencariannya juga kita ganti sesuai literatur yang diacu dan diperoleh batas-batasnya demikian. Nah, untuk selebihnya sama. Nah, kemudian setelah kodenya di running, kita akan memperoleh hasil demikian untuk photowatt PWP 201. Dengan parameter optimal,
yaitu IPH sama dengan 1,0365 ampere, ISD sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 ampere, RSH itu sama dengan 12,306 3,3086 ohm, dan N-nya sama dengan 1,2303 sekian, dan RS sama dengan 0,0366 ohm. Nilai RMSE-nya yang paling minimum yaitu 0,0042. Nah, kurvanya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, kurva ini merupakan hubungan antara I dan V, atau arus dan tegangan. Garis biru ini menunjukkan model simulasi dari CL Jaya. Nah, garis biru ini memotong tepat di tengah-tengah titik merah atau eksperimen. Nah, garis titik merah-merah ini itu merupakan titik data eksperimen. Nah, karena berpotongan di tengah dan saling berhimpitan, dan kita lihat nilai RMSE-nya ya cukup kecil di sini, yang mana perfectnya itu sudah pasti 0. Nah, maka membuktikan bahwa 5 parameter yang kita dapati ini itu merepresentasikan secara fisis kondisi dari panel surya tersebut dari persoalan. Kita bisa lihat kurva ini saling berhimpitan. Nah, ini nilai optimal dari kelima parameter yang diminta. Kemudian ini adalah analisis konvergensinya. Ya, kita bisa melihat tren dari evolusi iterasi pada algoritma melalui kurva ini. Kemudian ini adalah hasil ekstraksi STP6 120/36. Nah, dari hasil ekstraksi pada variasi berikutnya kita peroleh parameter optimalnya IPH sama dengan 7,5674 ampere, ISD sama dengan 7,92 kali 10 pangkat minus 5 ampere, RSH sama dengan 1000 ohm, N sama dengan 1,64, RS sama dengan 0,0025, dengan RMSE 0,2079, yang mana relatif lebih besar ketimbang yang sebelumnya. Nah, hal ini sejalan yang mana kurvanya itu tidak terlalu berhimpitan dengan pas gitu atau memotong di tengah-tengah. Beberapa titik yang berada di luar. Yang mana kita ketahui titik merah ini merupakan data eksperimen atau data yang diperoleh dari persoalan. Sedangkan yang biru, garis biru merupakan model CLJ yang kita peroleh. Nah, makna kurva I terhadap V. Pada skala arus besar lebih dari 7 ampere. Nah, ya, ini adalah standar parameter atau boundary VAR minimum dan VAR maksimum yang kita terapkan pada variasi ini. Nah, model tetap berhimpit dengan data real. Nilai RSH yang menyentuh batas atas atau upper bound mengindikasi algoritma mengasumsikan panel ini memiliki kebocoran arus atau leakage yang nyaris nol untuk menekan gala. Nah, untuk analisis konvergensinya demikian. Nah, bisa kita lihat kurvanya menjadi datar atau flat setelah iterasi ke-50 yang menunjukkan algoritma ini sangat responsif dan tidak membuang waktu komputasi. Nah, hal ini ditunjukkan oleh RMSE-nya yang bernilai relatif lebih besar, yaitu 0,2. Oke, sekarang kita masuk ke menginterpretasikannya secara fisis. Oke, analisis parameter dan karakteristik material. Modul photowatt dengan RMSE orde 10 pangkat min 3, algoritma ini berhasil merekonstruksi keseimbangan fisik sel surya, di mana nilai RS yang kecil 0,036 ohm dan RSH yang bernilai 12,3 ohm mencerminkan profil rugi daya atau loss yang realistis pada material semikonduktor tersebut. Sedangkan pada modul STP6 atau kompensasi arus tinggi, konvergensi pada RMSE absolut 0,207, yang mana relatif lebih besar, adalah wajar secara proporsional untuk skala arus lebih dari 7 ampere, yang mana diterapkan pada model kedua ini.
Fenomena parameter RSH yang menyentuh batas atas 1000, 10.000 ohm menunjukkan bahwa algoritma secara cerdas mengasumsikan sel surya ini mendekati kondisi ideal, di mana arus bocor atau leakage currents akibat cacat rekombinasi pada PN junction di dunia nyata itu nyaris tidak ada. Nah, kesimpulan akhir dan validasi parameter. Nah, kesimpulan akhirnya seperti kita tahu, metode CLJ ini bekerja dengan optimal juga, tidak memerlukan pengaturan parameter khusus seperti crossover atau mutasi rate. Kemudian ya metode CLJ juga didesain untuk lolos dari local optimal. Terbukti bisa menarik populasi keluar dari jebakan konvergensi prematur berkat mekanisme convergence learning. Nah, dan itu tervalidasi di grafik konvergensi tadi. Kemudian kesimpulan akhir, pendekatan optimasi ini terbukti sukses merekonstruksi permodelan PV yang ditunjukkan secara visual oleh kurva I terhadap V. Simulasinya yang berhimpit nyaris sempurna dengan titik-titik data eksperimen. Ini hasilnya tervalidasi. Nah, kerapatan kurva ditandai dengan RMSE yang sangat kecil. Ini secara langsung memvalidasi keakuratan kelima parameter yang kita peroleh. IPH, ISD, RSH, N, dan RS yang diekstraksi. Membuktikan bahwa algoritma CLJ ini adalah solusi yang sangat andal untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu saja pembahasan dari saya untuk persoalan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilza Febrianto dengan NRP 50012414103. Di sini saya akan menjelaskan soal AI fisika komputasi untuk yang nomor 3, yaitu tentang interpolasi Lagrange dan Newton. Oke, dari persoalan sendiri, di sini kita diberikan sebuah data pengukuran berupa jam dan juga datanya, di mana di sini mulai dari jam pukul 12.00 hingga pukul 13.32 dengan data mulai dari 15.44,30 hingga 1555. Jadi tujuan dari persoalan ini yaitu kita disuruh untuk menghitung prediksi nilai data pada detik ke-40, 50, 70, dan 80 dari awal pengukuran menggunakan interpolasi Lagrange dan Newton dengan mengubah variabel waktu di atas dalam satuan detik. Oke, untuk konsep algoritma sendiri di sini terlihat tabel hasil konversi dari satuan menit ke dalam detik, di mana untuk X I sendiri ini itu merupakan hasil konversi dari menit ke detik, lalu untuk Y ini merupakan data pada menit yang ada pada soal. Kemudian dari hasil konversi ini maka dapat kita simpulkan untuk input dari algoritmanya itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada vektor independen, yaitu X yang berisi datanya 0, 1260, 1920, 3600, 4380, dan 5520. Kemudian ada vektor dependen yaitu Y dengan data seperti yang terlihat, lalu kemudian ada titik target T yaitu 40, 50, 70, dan 80. Kemudian untuk output algoritma sendiri yaitu merupakan nilai estimasi data pada detik ke 40, 50, 70, 80 menggunakan polinomial Lagrange dan juga Newton. Oke, selanjutnya
Di sini sebelum masuk ke dalam pemrograman, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu interpolasi Lagrange dan juga Newton. Yang pertama di sini ada interpolasi Lagrange, yang dimana metode Lagrange sendiri itu bekerja dengan menggunakan konsep pengobatan linear, di mana setiap titik data akan diberi bobot berdasarkan fungsi basisnya, yaitu Lix, untuk setiap data yang dimiliki, di mana untuk mencari nilai di titik target tersebut digunakan persamaannya sebagai berikut, yaitu PT sama dengan sigma N I sama dengan 0 YI dikali LI T, yang dimana untuk fungsi bobot LIT itu dihitung dengan mengalihkan selisih-selisih titik target dengan titik data lainnya, yang secara matematisnya itu dituliskan dalam LI T sama dengan PJ tidak sama dengan I, T dikurang XY dibagi dengan XI dikurang XY. Lalu untuk selanjutnya sendiri ada interpolasi Newton, yang dimana interpolasi Newton ini menggunakan konsep selisih terbagi atau divided difference, di mana polinomial dibangun secara bertahap seperti tangga dari orde 0, orde 1 hingga orde tertinggi dengan menghitung kemiringan atau gradien antar titik data secara berjenjang. Yang dimana secara matematis sendiri itu dituliskan dalam F kurung siku T 0, T1 kurung siku sama dengan Y1 dikurang Y0 dibagi dengan T1 dikurang dengan T0. Setelah itu, kita hanya akan mengambil koefisien teratas dari masing-masing tingkatan, yaitu A0, A1, A2 hingga seterusnya, dan nilai pada titik dihitung. Dan nilai pada titiknya dihitung menggunakan rumus PT sama dengan A0 ditambah A1 dikali T dikurang T0 ditambah A2 dikali T dikurang T0 dikali T dikurang T1 ditambah hingga seterusnya. Oke, dari persamaan matematis tersebut kita transformasikan ke dalam sebuah alur pemrograman, di mana untuk alur pemrograman sendiri di sini kita mengubah data, sebenarnya itu program akan mengubah data waktu yang ada pada soal menjadi ke dalam satuan detik dengan memanfaatkan operasi matriks, yang dimana data target akan dimasukkan ke dalam array mendatar dan titik-titik waktu yang dicari itu akan disimpan ke dalam array. Kemudian selanjutnya akan dilakukan perulangan otomatis sebanyak 4 kali untuk menghitung metode Lagrange dengan menggunakan nested loop dan filter if, serta untuk metode Newton digunakan matriks selisih terbagi F, di mana ini akan dilakukan secara bersamaan. Hal ini karena dalam pemrograman kita tidak bisa menggunakan simbol matematis sigma dan juga pi, sehingga di sini kita gunakan nested loop dan filter if dan juga selisih terbagi F. Kemudian untuk alur selanjutnya yaitu menampilkan data hasil ke dalam tabel, yang dimana kemudian dievaluasi kembali matriks F pada 500 titik rapat untuk menghasilkan kurva kontinu beserta posisi titik data asli dan targetnya. Oke, ini merupakan kode MATLAB yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan ini. Di sini untuk inputnya sendiri yaitu berupa jam. Untuk input sendiri itu berupa data X, Y, dan target. Kemudian ini merupakan proses perhitungannya. Di sini kita menggunakan untuk metode Lagrange, kita menggunakan metode looping if.
Kemudian ini untuk metode Newton, ya dimana kita menggunakan pembagi F. Kemudian ini merupakan kode untuk hasil outputnya dan juga untuk hasil grafiknya. Oke. Nah, di sini dari hasil pemrograman yang telah dilakukan diperoleh hasil interpolasi sebagai berikut, di mana pada target detik ke-40 diperoleh hasil Lagrange sebesar 1541,9 dan hasil Newtonnya juga sama. Dan juga untuk data ke-50 diperoleh hasil Lagrange dan Newton sebesar 1541,3 dan untuk data ke-70 diperoleh hasil Lagrange dan Newton sebesar 1540,2 dan untuk data ke-80 diperoleh hasil Lagrange dan Newton sebesar 1539,7. Di sini terlihat bahwa hasil Lagrange dan Newton itu sama atau identik, yang berarti pemrograman yang telah kita lakukan itu telah sesuai dan berhasil. Kemudian di sini merupakan hasil grafik perbandingan interpolasi polinomial, di mana untuk hasil grafiknya sendiri menunjukkan bahwa kurva polinomial yang merupakan garis berwarna biru ini melintasi seluruh titik data asli secara tepat tanpa meleset, di mana ini membuktikan bahwa secara visual komputasi polinomial derajat 5 itu telah berjalan 100% valid dan memiliki galat 0 pada titik sampel. Kemudian titik estimasi yang dicari, yang merupakan titik hijau di sini, itu mengelompok secara rapat di bagian awal kurva, yang di mana hal ini cukup logis karena letaknya sangat dekat dengan waktu awal pengukuran. Kemudian untuk tren pelonggaran kurva sendiri, grafik memperlihatkan fenomena menarik di mana kurva langsung menukik turun membentuk sebuah lembah yang berada di sini, yang dimana setelah detik ke-0 sebelum akhirnya melonjak naik menuju data kedua, yaitu T sama dengan 1260 detik, di mana titik target kita berada tepat di lereng penurunan tersebut, yang menjelaskan mengapa nilai estimasinya bergerak turun secara halus dari angka 1841 ke 1539. Oke, untuk validasi dari hasil tersebut di sini untuk validasi teoritisnya, jika kita bandingkan hasil dari metode Lagrange dan metode Newton untuk setiap detik target, nilai selisih di antara keduanya bernilai 0, yang berarti ini sangat identik. Hal ini karena jika ada n titik data diskrit yang unik, maka hanya akan ada satu dan hanya satu fungsi polinomial berderajat n-1, di mana dalam kasus ini yaitu derajat 5, yang mampu melintasi seluruh titik tersebut secara tepat. Kemudian untuk validasi fisiknya sendiri, pada data ke-0, yaitu T sama dengan 0 pada pukul 12.00, yaitu datanya bernilai 1544,30. Kemudian pada data ke-1, yang dimana T-nya sama dengan 1260 detik pada pukul 12.21, untuk datanya itu bernilai 1540,10, di mana titik target ini berada di fase awal transisi antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 1260 detik, di mana nilai output menunjukkan pergerakan turun yang sangat halus dari 1544,30 hingga 1539,69. Hasil ini terbukti
valid karena fungsinya berada di dalam batas interpolasi dan tidak mengalami fluktuasi ekstrim yang tidak wajar akibat gejala osilasi polinomial derajat tinggi. Oke, untuk kesimpulannya sendiri, di sini ada 3 kesimpulan yang dapat saya ambil. Yang pertama yaitu algoritma interpolasi numerik yaitu berhasil memecahkan masalah kesenjangan data eksperimen diskret dari tabel dan memberikan estimasi nilai kontinu pada detik ke-40, 50, 70, dan 80 secara presisi dengan presisi yang tinggi. Kemudian yang kedua, kesamaan hasil akhir yang 100% identik dengan selisih 0 antara metode Lagrange dan Newton mengonfirmasi kebenaran logika pemrograman dan membuktikan keunikan fungsi polinomial yang melintasi titik-titik simpul data tersebut. Kemudian ketiga, yaitu kedua algoritma sangat efektif, tetapi jika penelitian ini dikembangkan untuk data dinamis yang terus bertambah, maka metode Newton itu merupakan pilihan yang cukup efektif karena sifatnya yang adaptif tanpa perlu hitung ulang dari awal. Oke, untuk persoalan nomor 3 cukup sekian. Terima kasih.